Oke. Masih berpikir keras sepertinya mereka. Dan Barats-nya. Ya. Mereka butuh sustain, mereka ambil Barats-nya. Dan Barats tadi kita sempat lihat di awal ya, kalau memang Barats-nya ada adjustment. Tapi cuma satu. Physical magic defense-nya cuma diturunin satu aja loh. Jadi terlalu nggak besar. berpengaruh. Iya, agak besar lah. Kalau dituruninnya 11 gitu. Wah, Nah, udah ini kecil terus Barats-nya berarti. Sama ini, not so called teamwork-nya dia buat clear-nya lebih lama sekarang, 50% doang, bukan 100%. Itu doang sih. Jadi gak besar-besar banget dan dia masih tetap bisa jadi badat buat rekan-rekan yang lain. Oke, ngeliat Barats, apakah ini Roger Jungler disusul Kari biar bisa cepat ke Melter? Atau dengan kompos yang sama ya, double fighter yang dipakai nanti buat main di kiri dan kanan. ya karena mereka juga harus bisa nyerang ke area belakangnya nih. Dan itu dia, Double fighter. Benedetta. Itulah hal yang harus mereka lakukan gitu loh, untuk bisa emang nyerang juga ke area belakangnya, karena bisa dibilang untuk sekarang ini free banget loh. Nathan siapa yang mau ngegempur dia di belakang tadi kalau emang Benedetta nih nggak keluar nih. Ya ini berarti Nathannya wajib ya buat Purify. Karena ada Patrick di bawah Benedetta, terus juga Special Migration yang bisa langsung ke belakang. Ada Ruby nanti untuk siap-siap, jadi mungkin Shiva lebih sulit hidupnya di game yang kedua. Tapi untuk di last picknya nih, Angelanya mau ditaruh di mana dulu? Angela S. Romer bisa ambil Faramisha atau Valentinanya. Dan Matilda. Berubah. Oh, nice choice loh. Matilda, berarti ini kan Romer kan, Romer Matilda. Ada akses buat kabur nih akhirnya. Yang tadi kita bilang ini dia harus hati-hati banget, wajib buat bawa Purify. Purify-nya bisa ngedot satu, kalau memang lebih bahaya lagi bisa keluar nanti. Pakai guiding. Kalau tadi mungkin hal yang bisa menyelamatkan dia adalah durability yang bisa dibantu lewat Angela. Tapi kalau untuk sekarang kan enak lagi nih. Durability-nya udah ada, dia pun bisa berpindah tempat dengan satu hal yang bisa dilakukan oleh Matilda. Jadi buat teman-teman Bawa dengan Max. boleh juga nih perhitungan ya. Jadi ada plus minusnya Om ya. Plus minus. Ada timbal plus balik juga, harus digantikan oleh player-player lain gitu loh, saya talent emblem. Aku gak mau nih lebih lama nih. Iya. Tolong bantuin ya. Coba nggak? Tolong lah. Gitu. Jadi setidaknya pun dari junglernya ya punya hal yang berbeda lagi yang bisa dibawain gitu. Oke. Ini adalah sebuah ilmu mahal lagi nih ya. Ilmu mahal tuh. Kalian bisa coba ya teman-teman semuanya ya. Kalau kalian proyeksinya bawa Master Assassin jadi jungler atau bawa Permaster buat jadi jungler, bisa kali romernya dibantu ya kan dengan bawa Season Hunter. Oke. Bantu mukul lah, bantu mukul istilahnya. Mungkin itu bisa diberikan kepada jungler-jungler yang bisa dibilang durability-nya juga nggak tebel gitu. Yap. Bukan jungler tank gitu Om ya. Bukan kayak Bisa assassin, nih. misalnya assassin lah ya. Assassin. Oke. Ini mantap juga nih. Ini perhitungan Anca atau dari anak-anaknya nih, kalau emang mereka semua juga ilmu mahal nih. Buka kelas nggak mereka tuh ya? Waduh, wah. Bisa kali Anca tuh. Oke, balik lagi untuk di setup nih. Di menit yang kedua akhirnya ini sudah mulai aman, udah mulai bisa nyebrang sebenarnya sekarang dari kedua tim. Karena untuk di awal-awal nyebrang itu resikonya besar banget ya teman-teman sekarang ya. Ya. Kalian beresiko 120% lebih cepat kena dia. Buset dah, itu panglima perang udah langsung razia ya, udah langsung sweeping ya, dan gagal mereka sepertinya untuk GP9ers bisa mendekat ke area dari Turtle. Dan sekarang pertempuran kembali terjadi di mid. Bahkan barusan terlihat ada Spatial Migration dan juga Valerico yang dikeluarkan bersama-sama. 1-1. Iya, sama-sama XP laner, jadi gak ada kerugian sama sekali bagi Tron Beta. Dan bahkan mereka lah yang unggul ya, karena mereka tadi mendapatkan turtle yang pertama juga. Dan keunggulan Yuzong sudah terlihat dengan sangat jelas tadi, langsung mengudara waktu darah dari turtle-nya. Ini masih ada separuh nih, dan bahkan diisi dengan harga dari Angela, membuat dia sangat sulit untuk bisa ditumbangkan. Apalagi di early ya, curse touch dari si Yuzong ini perih banget loh. Kena sedot sama Yuzong. Tapi di bagian bawah ini belum tumbang sama sekali juga, masih dengan heavy on CV. Bakal di pull begitu banyak gold nanti bagi CV, bisa diberikan doa lane juga, apalagi penunggunya dia, penjaga dari CV adalah Matilda. Waduh, kaget dan narasi penuh lagi darahnya harusnya. Iya, mainin pasif dari Yuzong tadi. Dan lihat bawahnya lagi-lagi, ini mau duel ya, duel ketemu dengan Nathan. Bakal bisa dimainin, apalagi nih Finn tipenya yang sekarang, nempel. Bukan yang tinggal seperti game sebelumnya. Dan di area yang berbeda sedikit lagi gagal. Ada satu bantuan tadi yang hampir saja tiba ke arah Yuzong. Ya itu ditarik tadi, I'm of Undead sudah dipakai di bottom lane. Dan ada 3 pemain langsung menuju ke bottom lane, tapi pertukarannya nggak
gak terlalu bagus ya. Yap. Karena yang terjadi di area top ini adalah full plating yang didapatkan JP Niners. Sementara sekarang YYY masih free aja. Cutting wave tadi udah dilakukan pulanya. Tinggal menunggu wave-nya masuk ke dalam area dari outer turret yang ada di bagian atas. Tapi di bawah. Untuk dari Ruby-nya masih berjuang sendirian. Terlihat ada 3 player sudah mulai berkumpul di area dari gold. Dan outer turret-nya berhasil dihancurkan. Ya mungkin ini yang dicari oleh JP Niners. Yang mereka menangin satu lane dan akhirnya mereka bakal bisa membantu nih. Untuk mengarah ke bottom lane. Agar tidak terlalu cepat jadi bagi Sive. Karena ya dari tadi Matilda selalu bisa menempel. Dan ini dia Matilda yang sudah mulai berada di area dari Turtle. Di objektif yang berarti gak ada pengawalan lebih buat Sive. Kalau memang mau ditukarkan mungkin bisa nih ya. Tukar Turtle tapi diambil Sive-nya di bawah. Atau kalau enggak ya mau coba buat di kontes juga bisa banget. Tapi harus hati-hati jelas karena ada Angela. Wait, terlihatlah sudah Spatel Migration, Philo Adequaya bahkan sekarang Electrifying Blow. Semua damage langsung aja dihantarkan untuk bisa menghancurkan lagi karena beberapa player dari Bigetron Beta. Tapi sejauh ini turtle-nya berhasil diamankan kembali dan entropinya hadir. Menghantarkan damage yang begitu mematikan. Ya dan Worshipol tadi ya masih sempat untuk mendapatkan turtle buat Bigetron Beta. Jadi right on time juga ya Sive yang muncul tadi sekaligus bisa mendapatkan 1 point kill buat dia. Dan ini bukan hanya 1 point kill yang bisa jadi didapatkan tapi ada 1 turret juga. Wah angkat. Dan sementara Purify-nya masih dia tahan loh. Oke, entropinya masuk area dalam. Hanya saja untuk sekarang sudah hadir untuk bisa mendapatkan lagi pergerakan yang dimiliki oleh Nathan. Tapi barusan Matilda berusaha untuk bisa menggocek. Ditembakin Electrifying Blow langsung dikeluarkan pula. Ada 1 Phantom Slash, 1 terakhirnya dan berhasil untuk menghancurkan Karanatan. Ya akhirnya ya, karena udah gak punya source escape tadi buat CV-nya. Tapi tadi ada entropi yang memang cukup mahal ya, karena dia berani untuk pakai entropinya maju juga ke depan. Dan bahkan masih bisa escape tadi dari situasi yang cukup sulit. Sementara Max masih butuh waktu farming dulu bagi Maxnya di level yang ke-10 sekarang. Damage leaderboard. Terlihat ada CV kembali yang muncul di bagian atas kalau lawan goldnya jauh banget ya. Hampir 3 kali lipat berarti. 4.000 banding 12.000 lah. Yep. Sementara sekarang terlihat dengan adanya tadi 1 Astral Meteor namun kembali berbeda entropi. Beserta dengan Angela yang masuk ke dalam tubuh Nathan dipanggil pula. Didekatkan lagi jaraknya. Electrifying Blow mau pergi ke arah mana? Benedetta akankah masih bisa kabur? Namun udah terlihat lagi ada narasi ready kepung untuk kali ini. Wah dibiarin aja tuh pasti. Dan ya, jatuh ke tangan Sive juga. Agresif. Bigetron Beta mereka punya Matilda juga. Gak cuma satu jawabannya, gak cuma dari ada Angela, tapi mereka juga punya Matilda. Kalau di sini Sive hanya mengandalkan Purify, jelas dia bakal mudah banget. Ya. Buat bisa langsung tumbangkan. Buset di tempat yang berbeda nih langsung digaskan lagi 3 orang jalan bersamaan bahkan sekarang Max-nya. Dikejar. Sakit banget. Munji untung selamat. Wah, tapi ini Nathannya bener-bener ya, Nathan terbang loh. Dari tadi selalu berani banget buat bisa ikut dan tapi ngedel damage. Dan damage yang dihasilkan juga maksimal. Sementara akhirnya turtle yang ketiga akan jatuh ke tangan JP Niners. Goldnya juga sudah mulai terlihat cukup mateng bagi JP Niners tadi. Tentunya berkat gold turtle yang sempat didapatkan oleh mereka. Lagi dan lagi berhasil mereka set up ke area dari objektif dan ini adalah deretan itemnya. Oke, dari buat yang sekarang Ruby gak ketinggalan akan terlalu jauh ya. Dan dia mainin cooldown reduction juga. Hunter Strike ada, War Axe ada, 20% cooldown reduction sudah dipegang oleh Zaf. Sedangkan Sive ini masih bakal menuju ke Holy Crystal dulu ya. Masih cukup panjang mungkin perjalanan dia. Dan ini full damage item buat JP Niners, mereka gak ada yang build defense. Build defense-nya cuman ada di Barbosa. Sisanya 4 pemain yang lain full damage item. Mereka ngincer semuanya, mereka mungkin pengen one shot Sive. Yep. Dan terlihat untuk sekarang mau ngejar lagi sulit. Ngejar Benedetta sulit. Betul, tapi Benedetta juga ini kelihatan waktu mau masuk udah tinggal separuh nih loh. Iya. Lagi buka Phantom Flash-nya udah. Ini juga masalahnya dari Nathan belum ada WON. Kalau nanti udah ada WON, wah. Udah semakin semena-mena lagi tuh dia. Iya, tapi itu tadi nice shot. Dimana Astral Sphere-nya ya ternyata kena waktu ada pemanggilan, ada Guiding Wind yang dipakai oleh Finn. Sejauh ini Sive masih back-back juga ya, meskipun ada 1 death yang diterima oleh dia. Tapi kita tahu bagaimana permainan dari Sive, agresif. Tapi barusan terlihat lagi ada 1 Mel Vendor langsung dikeluarkan, ditembakin oleh Max. Oke, dan masih tarik ulur sementara waktu. Dan itu kalau gak terlihat, gak terbaca bakal bahaya bagi Bigetron Beta. Posisi yang bisa mengundang maut bagi Bigetron.
Kalau memang nggak ada yang bisa buka rumputnya. Apalagi ini pembuka rumputnya Matilda dengan Angela. 2 hero tipis full damage Benedetta. One shot bisa banget. Apalagi dia bawa Petrify. Ini di area tengah udah nih. Mereka hanya tinggal mendobrak lagi aja. Sementara sekarang X-Ryuji harus mundur sedikit. Masih ada Nathan yang dipanggil lagi ke tempat yang berbeda. Wah, tapi makan semuanya ini Nathan mah landingnya. Oke, ya Nathannya benar-benar dikasih. Cuman Ye belum kelihatan sampai dengan sejauh ini. Kalau Narashi masuk ke sana, sayang buat Ye. Tapi kalau yang masuk X-Ryuji atau Finn, bisa aja. Untung banget. Buset dah itu Ye lama juga ya Om yang nge-camp di situnya. Dan sekarang pertempurannya kembali terjadi di tempat yang berbeda. Di dalam satu lorong-lorong sempit dan satu orang berhasil langsung dihilangkan. Ruby pun lenyap sementara Yuzongnya. Barbosa korban kedua entropi dikeluarkan. Max mau gak mau harus kabur. Wah, dan persembunyian dari Ye akhirnya berakhir penantian yang sia-sia loh. Penantian yang sia-sia karena rekan-rekannya juga dihantam di tempat yang lain. Iya, dan dia udah bagus banget tadi. Dia udah nunggu, tapi sayang banget gak ada yang lewat juga. Dan bahkan Ye-nya sudah diusir mundur. Wah, itu Circle Eagle udah diaktifin juga sama Finn loh. Bisa ngejar buat bisa ngeliatin bagaimana Ye ada di mana. Dan entropi lagi-lagi. Entropinya dikeluarin tapi Max-nya sudah kelihatan posisi satu terakhir. Max masih bisa pergi, terlalu beresiko. Ya, sangat dalam damage dari Shive tadi. Satu entropi juga. Dan kita tahu bagaimana damage yang dihasilkan tadi oleh Shive. Meskipun Max ada di level maksimal, di level 15. Masih bisa dikejar ternyata. Wah, Circle Eagle nih, ada yang mau ngikut gak tuh? Enggak ternyata, nabrakin dirinya ke tempat yang lain. Tapi Shive tertangkap basah dan waktunya untuk GP Niners membalikkan keadaan. Dan sekarang Wosi Paulnya terjebak, menyisakan hanya ada Narasi sendirian. Ya, inilah yang memang dibutuhkan oleh GP Niners. Fokus untuk bisa dapetin satu dan tadi memang terlalu maju. Pemain-pemain dari Bigetron Beta dan akhirnya dengan satu tarikan dari I'm Offended yang mengenai Shive. Dan tidak bisa bergerak ternyata kemana-mana. Apalagi Narashi. Ini masih ada di top lane. Kalau ada Narashi ceritanya mungkin agak bisa sedikit berbeda endingnya ya. Tapi dengan 4 pemain yang tumbang, Lord ini akan menjadi satu Lord yang sia-sia. Tapi dengan advantage gold masih untuk Bigetron Beta. Itu tadi Munjinya kok bisa ketangkap di situ ya? Karena ada Petri kan dia. Oh iya, ada Petri. Terbegal kayaknya. Terbegal kayaknya ya. Ke atas dia tadi. Iya, terbang, terbegal. Tembus dinding ya, asal recall. Lord Advantage 4.000 tapi JP Niners unggul gold masih ya. Jadi reset positioning untuk JP Niners. Mereka bisa nunggu juga Max. Sementara ini cukup lama ya untuk level maksimal yang sudah didapatkan oleh dia. Gold leaderboardnya juga sekarang dipegang oleh Max. Jadi damage-nya sebenarnya udah besar juga buat Max. Ini Max sudah mulai bisa diadu nih lawan Shive. Lihat tuh, tarik ulur lagi-lagi dari Bigetron Beta. Dan kita selalu melihat ya, mungkin progres atau hal yang sama dalam mereka berusaha. Satu lagi pergerakan Barbosa Om luar biasa. Satu spatnya Megresan dan juga Flicker tadi langsung dikeluarkan. Tapi ternyata mereka masih gagal sejauh ini. Dan Ye berhasil dihancurkan. Begitu juga dengan Barbosa menyisakan 3 player saja. Dikejarlah pula Detonas Welcome tadi berhasil menelan. Karena satu player mau pergi ke arah mana. Karena sekarang Rubia pun menjadi korban selanjutnya. Menyisakan Max saja. Entropi langsung diaktifkan. Mereka berfokus untuk bisa menghancurkan lagi seluruh pertahanan dimiliki oleh GP Niners. Wow, itu cepat banget. Dan 3 pemain lagi tumbang sekaligus ya. Mulai dari Barbosa dan juga Ye menjadi korban pertama dan kedua disusul oleh Zaf. Waduh, dikejar habis-habisan memang ya Circle Eagle ya. Oke, tapi terpancing Entropi. Entropi maju tadi, ofensif Entropi yang dibuat oleh Shive. Dan gak bisa kemana-mana Max-nya. Maju mundur terkena interference. Enak banget loh. Entropi, interference, precision udah selesai tadi. Selesai tadi dengan full bar HP. Waduh, untung masih ada Neverone, masih bisa nahan tuh dikit tuh damage tadi masuk dalam tubuhnya tuh. Kalau tidak bocor lagi itu HP-nya. Wah, ini bukan bocor halus lagi Long ya. Udah benar-benar bolong ini namanya nih. Ini mungkin iya Om, bocor halus. Cuman udah sekeliling Om. Jadi sama aja gede-gede juga. Udah di seluruh tubuh ini bocor halus ya udah. Oke, masih ada Barbosa di sini untuk kejutan damage-nya. Kalau lompat harus hati-hati tuh Barbosa. Yap, tapi Barbosa gagal, malah membuat dirinya pun langsung hilang. Well, lompat sendirian tanpa ada retribution di samping sangat berbahaya dan Zafnya akan dikejar habis-habisan. Waduh, si V untung saja nggak ketembak tuh. Andai tadi ketembak kayaknya akan ada cerita yang berbeda. Dan Ruby masih bisa mempetarkan diri, tapi damage yang dihasilkan Ruby tadi udah ada ya? Ada Om. Kelihatan ada betul, tapi lebih ada lagi damage-nya si V nih. Wah. Udah gak kebendung lu sekarang. Kalau gak diambil cepat, gak langsung difokus dengan pemain JP Niners, ini bisa bolong sampai atas nih. Apalagi Lordnya juga kan tadi
masih jatuh ke tangan Bigetron Beta. Gold swingnya tadi unggul 3.000-an JP Niners. Sudah plus 7.000 berarti. Wah, X-Ryuzi udah punya satu Blood Wings lagi nih dan nikmatnya. Ini dia, Blood Wings nambah movement. Ya. Kalau pecah juga masih nambah movement lagi. Dan tambahnya juga banyak tuh buat movementnya. Oke. Nah, enak nih, mereka siap untuk bisa menyerang lagi. Entropy langsung dikeluarkan begitu saja. Bestar dan bagian bawah udah berhasil mereka hancurkan. Main safe ya, begitu Beta mereka langsung mundur juga. Mungkin sadar kalau melihat masih banyak sebenarnya untuk source skill ultimate yang belum dipakai apalagi Zaf. Tetap harus waspada dengan adanya satu I'm offended. Full damage nih lihat tuh. Benedetta damage full, Roger damage full, Ruby damage full. Udah sekarang pede banget ini mah, dia udah ada WON kayak begitu. Iya benar. Jadi yang harus waspada berarti cuma dari Gwyn ya. Dari Gwyn atau mungkin kena tembak nih asal Sphere. Tapi bisa di heal di belakangnya. Ada Matilda untuk bisa Waduh. Waduh, Max. Wah, Max. Oke. Max. Satu Lycan Punch yang gagal untuk mencakar, malah dirinya yang tercabik-cabik itu. 3 hit tadi. Langsung hilang juga. Dan ini bisa jadi Bigetron Beta mereka akan coba buat naik ke atas. Panglima perangnya udah langsung tuh mengacak-acak barisan depan. Tapi barusan terlihat ada Amel Finder tadi yang udah berhasil menarik karena satu player. Narasi langsung saja lenyap dengan pengorbanan yang dia lakukan. Ya, tapi masih belum berhenti sampai di sini Bigetron Beta. Mereka ini ada yang ngikut gak nih? Ada yang ngikut. Oke, Detonas welcome langsung dikeluarkan, tapi Ruby masih berhasil untuk mempertahankan dirinya. Sive, ada immortalnya. Sive pun masih berhasil selamat. Entropy untuk kabur. Wah, masih menyelamatkan diri juga nih padahal. Dan belum berakhir nih, masih dikejar ternyata JP Niners, mereka mau lebih. Oke, masih ingin lebih dan Sive-nya mengamankan dulu ke arah dari Purple Buff. Tapi terlihat ada muncul di bagian depan. Bahkan untuk sekarang Barbosa tadi lompat tepat berada di depan dari Sive. Entropy dikeluarkan kembali. Lycan Punch-nya connect. Sive-nya berhasil dihancurkan. Oke, terlalu lama tadi berusaha untuk mendapatkan purple buff. Tapi ternyata kerugian buat CV. Karena Lycan Punch yang bisa ngejar tadi dibuka, entropinya dikejar ternyata dengan bayangan dari Roger. Dan CV tumbang 10 second. Lord akan kembali spawn, mahal untuk Bigetron Beta karena mereka wajib menunggu CV untuk kembali muncul ya. Tapi masih bisa nih, mungkin di distract JP Niners biar gak terlalu aman ambil Lord ini. Karena mereka masih ada Barats. Masih ada yang bisa memberikan retribution, masih ada Yuzong juga. Tadi juga kaget itu gua ngeliat si Dino-nya ternyata mau ikut ke area depannya terlihat. Untuk sekarang ada satu Lord lagi yang berhasil diamankan oleh pemain dari Bigetron Beta. Tapi pertempuran yang kembali terjadi melihat begitu banyaknya tadi skill yang langsung dikeluarkan Baratsnya. Berhasil dihancurkan Max. Satu garukan yang akan membuat sebuah perbedaan dan hancurlah sudah 4 player yang dimiliki oleh Bigetron Beta. Tapi masih ada Shiva untuk melakukan defense sekarang. Dan juga Lordnya ini masih ada di tangan Bigetron Beta. Dan Shiva harus berhati-hati nih karena agresif dari Sive. Buset, agresif juga nih. Dan Sive tertangkap basah. Sive Barbosa. Satu pergerakan yang terlalu berani lagi dan lagi dilakukan. Dan inilah akibatnya game yang ketiga. Oke. Kita masuk di game yang ketiga, di mana game yang kedua tadi kemenangan hampir ada di depan mata dari Bigetron Beta. Tapi ternyata mereka mau eksekusi, mereka mau naik ke atas base milik JP Niners. Kesalahan